Sobat Cerita Malam. Bertemu lagi bersama kita di konten hari ini. Ya, kita hari ini mengadakan podcast ya. Saya tidak sendirian, ditemani seorang kolektor keris. Beliau bernama Mas Alfian. Oh ya, Mas Alfian. Mas Alfian ini kolektor keris sejak tahun berapa ya, Mas? Saya mulai mengumpulkan keris atau mulai memiliki keris sejak tahun 2011. 2011 sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kalau boleh tahu jumlah kerisnya ada berapa, Mas? Keris yang saya punyai sampai sekarang ini ada 29 keris. 29 keris. Ya. Dan itu memang turun temurun atau mahar atau gimana, Mas? Sebagian kecil atau berawal dari turun temurun dari keluarga besar. Dari keluarga besar. Betul. Langsung. Kemudian semenjak saya ada turun temurun dan saya ada passion untuk menyukai keris. Dari itulah saya mulai mengumpulkan keris dengan cara diberi oleh teman. Kemudian ada yang saya mahar juga seperti itu. Dan memang kalau keris ini ada apa ya, kayak pamor dayanya gitu ya, Mas? Ada ya, jadi keris itu ada namanya pamor. Pamor itu adalah corak di dalam bilah keris. Corak di dalam bilah keris. Ya, kemudian ada dapur. Dapur adalah bentuk keris tersebut atau biasa dinamakan oleh nama keris itu biasanya dapur. Kemudian ada doyo atau tuah dari keris tersebut. Itu biasanya kalau keris sepuh akan ada seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tangguh. Tangguh keris itu didefinisikan sebagai perkiraan dibuatnya keris itu. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau keris memang dari kerajaan turun temurun dan itu memang ada ya, Mas? Ada, memang ada ya dari kerajaan turun temurun atau keluarga. Oh ya, Mas, kalau boleh tahu keris pertamanya Mas Al yang mana, Mas? Oh, keris pertama saya. Keris Oke. pertama kok bisa menyukai kolektor keris, itu asal mulanya ceritanya gimana kok bisa sampai 29 keris? Oke. Banyak banget. Ya, jadi gini, pertama kali saya memiliki keris itu di tahun 2011 ya. 2011 itu keluarga besar saya dari ayah saya, simbah saya dan pak saya itu memberikan keris keluarganya ke saya. Ya. Keris itu diberikan untuk saya enggak tahu sebabnya apa, kok yang dipilih ke cucunya cuma saya gitu. Jadi ya saya terima aja. Berawal saya dari diberi itu, kok saya pegang, saya lihat, saya raba, saya merasa ada ketertarikan dengan keris. Itu dari saudara? Dari saudara saya, dari Pak D sama simbah dari Bapak. Oh, dari. Ya, jadi itu turun temurun kerisnya ya. Kalau boleh tahu mana ya, Mas, yang pertama kali dipegang, pertama kali Mas Al suka tentang keris? Oke, keris pertama saya adalah ini. Ya. Ini keris yang diberikan oleh Pak D saya kepada saya, keris pertama kali saya. Ini keris ini yang membuka wawasan saya untuk mau belajar tentang perkerisan di Jawa ini. Mulanya dari ya. Keris ini. Ini kerisnya. Kalau saya jelaskan ya. Ya. Keris ini menurut penangguh keris tangguhnya Tuban. Jadi dibuat pada zaman kerajaan Tuban. Kemudian pamornya adalah ngulit semongko. Kulit semongko. Iya. Jadi seperti kulit semangka ya. Pamornya, corak yang dibilah kerisnya itu. Kalau corak itu pamor berarti, Mas? Pamor ya, betul. Pamor itu adalah corak di dalam bilah keris. Itu diistilahkan pamor. Ya, Oke. Ya. Kelihatannya sudah tua banget, Mas? Ya, ini tua karena sudah tidak utuh lagi. Warnanya sudah pudar, tetapi pamornya masih kuat. Kenapa pamornya kuat? Karena keris pada zaman dahulu kala itu, pamor itu
terbuat dari meteor asli, batu meteor. Asli. Iya. Jadi pamor itu muncul karena dari meteor. Kemudian si pembuat kerisnya itu dia waktu membuatnya kan dia menggunakan tirakat ya. Jadi Iya, itu pasti itu muncul dengan sendirinya. Tidak bisa kita atur. Jadi namanya pamor tiban, bukan pamor yang kita buat reka-reka, tetapi pamor tiban. Pamor tiban. Tiban ya. Begitu. Jadi sesuai dengan tirakatnya si pembuat keris, dia mentirakatkan untuk siapa dan kegunaannya apa, sambil dia bertirakat dia membuat keris, muncullah pamor ini. Seperti itu. Oke, ini keris saya, keris pertama saya. Oke, Mas. Oke. Oh iya, Mas. Kalau membedakan antara keris yang udah sepuh dan masih baru itu gimana, Mas? Oke, jadi begini, keris itu kan ada dua ya, secara dasar ya, keris sepuh sama keris baru. Kalau keris sepuh adalah dibuat pada zaman kerajaan masih ada kerajaan Jawa, jadi masih ada empu keris, empu kan pembuat keris ya. Tapi kalau keris baru itu yang buat bukan empu, tetapi pandai besi. Ya biasanya dibuat orang-orang Madura atau orang-orang sekarang lah. Jadi dia membuat sendiri itu, bukan berdasarkan tirakat atau nggak pakai pakem-pakem pembuatan keris zaman empu dulu. Saya punya contoh satu keris Kamardikan namanya. Keris baru itu kita istilahkan Kamardikan ya. Berarti sesudah kerajaan. Sesudah kerajaan selesai. Terakhir sesudah di kerajaan selesai. Paku Buwono keberapa saya kurang tahu sih. Jadi keris tahun sekarang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Oke. Saya cek dulu. Ya, betul ini. Ini adalah keris Kamardikan. Dari warna besinya juga udah berbeda. Kemudian pamornya juga dia terlihat sangat cerah sekali karena dia bukan dari meteor. Beda dengan yang ini, beda dengan keris sepuh ya, betul. Ya. Dan ini pun pamornya kan dia kayak bukan tiban ya, jadi dia kayak direncanakan itu. Dan kalau sekarang kan sudah ada teknologi ya, kita buka aja di Google keris Melati Rinunce dengan dapur tilam sari seperti ini, banyak sekali muncul dengan sama plek. Ya karena ini keris bikinan orang sekarang, jadi bukan empu tapi pandai besi. Begitu. Berarti kalau semua keris bisa dibuat ibaratnya di kopi istilahnya, bisa. Di empu yang sekarang ini. Bukan empu, pandai besi. Oh, pandai besi. Ya, bisa. Oh, sekarang pandai besi. Bisa, tetapi akan beda, dari warna besinya akan beda, pamornya pun tidak bisa sebagus yang keris sepuh, karena keris sepuh kan pakainya meteor. Kalau ini pakainya? Ini saya kurang tahu sih, mungkin ada timahnya juga ya. Kalau coraknya apa Mas ini, Mas? Coraknya ini Melati Rinunce. Melati Rinunce. Ya. Ada artinya nggak Mas kalau corak-corak kayak gitu? Ada artinya. Jadi tiap pamor itu ada artinya masing-masing. Cuman untuk yang Melati Rinunce ini saya kurang begitu hafal. Karena banyak sekali pamor ya. Iya. Ada ratusan. Mungkin ratusan. Iya, paling yang saya tahu hanya tertentu seperti udan mas, pancuran mas, ngulit semongko, beras putah, seperti itu. Kalau corak itu menggambarkan setiap daerah atau bukan menggambarkan corak itu atau pamor itu nanti mendefinisikan sebuah doyo keris tersebut. Oh, berarti dibuat oleh empunya gitu. Betul, doyonya. Jadi kayak contoh beras putah, berarti kan keinginan dari si empu itu supaya si pemilik keris itu tidak kekurangan dipermudah dalam mencari makan, gitu, seperti itu. Nah itu kalau membedakan antara ini keris dari kerajaan Mataram, keris dari kerajaan Pajang dan lain sebagainya itu gimana? Nah itu ada namanya ilmu tangguh. Ilmu tangguh itu kita harus tahu karakter bentuk dapur. Jadi contoh seperti ini kalau menurut saya tangguhnya ya Kamardikan karena keris baru, tapi dia mirip dengan kerajaan Mataram. Jadi agak besar kerisnya, pegangnya juga agak besar, dan dapurnya ini tilam sari. Kalau dapur berada di bawah. Ya dapur ini area dapur. Ya betul dapur. Ya ini kita bisa mendefinisikan keris itu dari arah sini, dari dapur sini. Berarti kita tahu keris ini apa tuh
dari mana? Ya, Dari dapurnya. dari dapurnya dulu ya. Oke. Dan itu sangat banyak sekali. Kalau saya pribadi tidak begitu hafal, biasanya penangguh keris yang bisa. Oh ya Mas, kalau boleh tahu itu keris tuh asal mulanya itu memang dari Jawa loh, Mas. Iya, jadi keris itu asal mula dari Jawa, dari tahun 1100 atau 1200 abad ke-12 ya. Keris pertama itu pada kerajaan apa ya? Budo atau sebelum Jenggolo, setahu saya, atau sebelum Sriwijaya. Saya kurang begitu hafal, tapi sekitar abad ke-11 atau abad ke-12 itu keris pertama kali di Pulau Jawa, berasal dari Jawa. Kalau memang kegunaan keris ini, kalau menurut Mas Al itu zaman dulunya buat apa Mas? Emang buat senjata kah atau buat gaman atau lain sebagainya? Jadi zaman dahulu kala keris tersebut itu untuk kesaktian ya. Jadi zaman dulu kan orangnya sakti ya. Jadi Iya, betul. kita mau menyerang orang atau mau berkelahi itu kan tidak seperti sekarang adu fisik ya, Iya, lebih ke adu ilmu ya. ya. Oke, saya punya pertanyaan nih Mas Andin. Kebetulan kan saya adalah subscriber dari Cerita Malam juga. Terima kasih Mas Alfian. Ya. Dari keris yang tadi kan saya hanya menjawab Mas Andin secara nalar ya. Mungkin betul. Mas Andin bisa bantu saya untuk menjelaskan secara mistiknya Mas Andin. Oke, siap. Dari mana dulu Mas? Mungkin dari keris yang pertama, yang ini, yang saya siapkan di paling kiri ini. Oke, saya ambil Mas. Oke. Mungkin saya bisa siapkan dulu, saya bisa menceritakan keris itu secara nalar, habis itu Mas Andin bantu saya untuk menjelaskan secara siap. mistik. Ya. Silakan Mas. Oke. Ya, jadi gini Mas Andin, waktu buka keris keliru, jadi saya ajari cara pakai buka keris ya. Siap. Biar kita sama-sama belajar nguri-nguri budaya Mas Andin. Ya, jadi begini, bukan ada teknik, apa ya, pakem cara adatnya membuka keris, adat secara Jawa. Jadi kita pakai tangan kanan seperti ini Mas Andin. Ya, yang kita buka ini, yang kita tarik itu adalah ininya. Bukan warongkonya, bukan bilahnya. Ya, betul bilahnya. Seperti ini. Siap. Ya, kalau Mas Andin tadi kan salah. Kalau secara pakem Jawa saya bisa ngajari Mas Andin. Seperti itu. Oke, Mas Andin, ini saya jelaskan. Ini adalah keris udan mas. Udan mas. Ya, keris udan mas. Dapurnya adalah tilam upih. Dan ini tangguhnya tuban ini. Jadi dibuat pada zaman estimasi pada kerajaan Tuban sekitar 1500 atau 1600. Kerajaan Tuban. Ya. Abad 15. Sekali itu ya. Ya, abad 15, abad 16 lah kerajaan Tuban. Oke. Nah, mungkin Mas Andin bisa bantu untuk masalah. Siap. Gitu. Coba saya cek nih Mas. Oke, baik Mas Andin. Ini keris memang sudah tua Mas. Ya. Kalau secara khotamnya ya, keris ini memang berkhotam lebih dari satu kodam. Oh, lebih dari satu kodam. Lebih dari satu kodam. Kenapa kok bisa lebih dari satu kodam Mas? Iya Mas, karena kan sebuah benda, sebuah apa kan itu bisa jin atau apapun, jin khodam itu bisa muat banyak Mas. Oh, bisa kayak contoh di rumah ini bisa kita tinggali oleh 5 orang atau 10 orang juga seperti itu ya. Gitu, berarti ibaratnya keris itu kayak rumah ya. Rumahnya. Apalagi kan ini diuri-uri juga, dirawat, itu kan dimandiin juga. Ya, oke. Kalau ini tak tunjukin satu wujudnya ya Mas. Oke, wujudnya Mas. Wujudnya dia kumbang. Oh, kumbang. Kayak macan, tapi nggak loreng. Kayak macan nggak loreng, kayak harimau betina. Oke, tahu harimau betina, tapi dia mempunyai mahkota. Oke, berarti bukan wujud manusia ya? Semacam macan ya, tapi tidak berloreng ya, kumbang ya. Kumbang.
Dan saya tanyain juga dia namanya kumbang emas, Mas. Kumbang Mas. Oke. Hampir Identik mirip dengan nama namanya. pamornya ya, Betul Udan sekali. Mas. Oke. Kalau untuk tuahnya, Kalau tuah ya. kalau tidak menurut ini nalar kita, apa saya atau saya selaku pencinta keris ya, keris Udan Mas itu kan untuk membawa rezeki. Mungkin kalau dari secara spiritual, secara kebatinan, kalau secara kebatinan ini sebagai Digdoyo Aji, Mas. Digdaya Aji ya, berarti Digdaya Digdaya itu Aji. kekuasaan ya, Iya, Digdaya, kekuasaan. berkuasa. Oke, Mas. Oke, terima kasih. Siap. Selanjutnya kalau apa? Ininya ada tekniknya nggak, Mas? Cara mengembalikan lagi ada, jadi kita megangnya seperti ini, kita balikannya seperti ini. Ya, Berarti yang kerisnya diam, warongkonya yang gerak, ya begitu. Karena ibaratnya ini kan warisan budaya Jawa, ya kita harus tahu Iya, tentang nguri-nguri. nguri-ngurinya, cara Menghormati. megangnya, cara menghormatinya gitu, oke. gitu. Ini selanjutnya Oke, keris selanjutnya, ini, Mas. ya betul, betul Oke. sekali. Monggo. Ya, oke. Oke, ini adalah keris saya, dapurnya Pasopati. Pasopati. Ya, Pasopati. Kemudian pamornya adalah beras utah. Jadi seperti beras yang disaut gitu loh ya, kan kelihatan nih seperti beras utah. Oh iya, coraknya gitu ya, Mas. Ya, coraknya kayak kecil-kecil ini kayak beras tersebar gitu loh, beras utah. Kemudian tangguhnya atau perkiraan dibuatnya pada kerajaan Mataram di Pakubuwono keempat. Pakubuwono keempat, berarti sekitar 1800 ya atau Oh iya, zaman Ya. Mataram, Mas. Mataram ya, kerajaan Mataram 1800, abad ke-18 berarti. Kemudian doyonya untuk kawibawan atau kewibawaan menurut pamornya seperti itu. Ya, cuman untuk keris dapur Pasopati ini sebenarnya ada ininya juga, ada penjelasan tentang Pasopati itu apa, cuman saya kurang hafal, kurang begitu hafal. Nah, mungkin Mas Andin bisa membantu. Siap. Kalau aslinya ini keris mana, Mas? Keris dari Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Namanya khotam yang ada di sini Ki Selogeni, Mas. Ki Selogeni. Ki Selogeni. Hanya ada satu kodamnya. Kodamnya satu, tapi memang benar-benar dia sudah sepuh. Kalau kegunaannya buat panguriping jagat, Memberikan kehidupan memberikan kehidupan, banyak orang ya. ketentraman lah. Oh, ibaratnya. ketentraman ya. Oke. Oke. Selanjutnya, Mas, Oke. Ya. belajar dulu. Begitu. mengembalikan. Cara nguri-nguri budaya Mas Andin. Siap. Oh, kembali. Kebalik ya. Warongkonya yang dibalik Mas Andin. Oke. Bukan bilah kerisnya ya. Oke. Oke, sekarang Ini yang keris ketiga. ketiga ya. Wah, ini tua banget, Mas. Secara bilahnya terlihat tua sekali ya. Secara tua. Dari bilahnya kelihatan besinya itu sangat tua sekali karena keropos-keroposnya kelihatan ya, dan karakter bilahnya kan kecil ini ya, beda dengan yang tadi agak besar-besar ya. Biasanya kalau keris yang secara dimensi agak lebih kecil gini itu keris tua, keris zaman kerajaan Majapahit atau Jenggolo juga ada. Pokoknya keris tua lah zaman dulu, Majapahit terutama. Karakternya gini. Oke, saya bacakan. Dapurnya ini brojol, Mas. Bentuk dapurnya brojol. Berarti nama kerisnya keris brojol. Terus bocor. Kemudian pamornya ngulit semongko. Ya, kita lihat dari bentuk coraknya kan seperti kulit semangka, permukaan kulit semangka. Oh, iya, Mas. Iya kan?
Oh, ya, iya, Mas. seperti perempuan kulit semangka. Ya, kemudian tangguhnya benar Majapahit. Ya, jadi karakter keris-keris Majapahit itu adalah agak kecil, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan ketika itu keris ini pernah saya tangguhkan oleh teman saya yang di Solo. Dia kebetulan dari pencinta keris juga, doyonya untuk katiasan. Cuman saya kurang tahu katiasan itu apa. Katiasan. Cuman mungkin secara kodam atau secara mistik atau kebatinan Mas Andin bisa membantu lagi. Oke, siap. Ini memang dari khodamnya juga sangat tua, Mas. Sangat tua sekali. Sangat tua sekali. Oke, sangat tua sekali ya. Sesuai dengan tangguhnya ya, Majapahit. Ya, umurnya ratusan, hampir ribuan tahun. Hampir ribuan tahun? Hampir ribuan tahun. Oh ya Mas, kalau boleh tahu ini dapatnya dari mana, Mas? Ya, keris ini seingat saya mahar ke teman saya waktu itu. Jadi teman saya menawarkan ke saya kalau berkenan untuk merawat kerisnya dia, kemudian diperlihatlah ke saya. Saya lihat kerisnya kok sebenarnya secara kecantikan atau secara tampak itu biasa menurut saya. Cuman saya kok ada ketertarikan karena sepuhnya itu, karena benar-benar tua, terus besinya juga sudah berkarat. Nah, tapi waktu itu pamornya tidak kelihatan, jadi benar-benar hitam. Kemudian waktu Mas Al beli. Waktu saya maharkan itu ya, jadi istilahnya bukan beli tapi kita maharkan. Nah, setelah saya miliki keris ini diberikan kepada saya dengan saya memberi mahar, saya bawalah ke orang yang biasa untuk merawat keris. Jadi dibersih-bersihkan, dikeluarkan coraknya, kemudian muncullah coraknya seperti itu, ngulit semongko. Ya saya kurang tahu kenapa, tapi kok saya suka itu loh, karena kalau pamor ngulit semongko itu sangat banyak banget di Jawa ini, dan itu pamor yang paling mudah dicari. Tetapi paling mudah dicari ngulit semongko beras utah itu paling mudah dicari. Tetapi yang saya suka itu pertama sepuhnya itu, karena dia dari kerajaan Majapahit ya, tangguhnya itu, dan benar-benar sepuh, hampir tidak ya masih utuh sih, cuman agak sedikit geripil-geripil gitu. Itu yang buat saya ada ketertarikan, entah kenapa, mungkin hati saya atau apa, itu saya ada ketertarikan untuk keris itu waktu saya pertama kali lihat itu loh. Memang Mas, dari energinya, dari sisi khodamnya dia energinya sangat besar. Sangat besar. Sangat ya? besar. Dan dia tuh nggak ibaratnya nggak keras lah, dia tuh lembut banget. Oke, oh lembut ya. Lembut. Kalau wujudnya apa ya? Kalau wujudnya berupa kayak, kalau di Jawa itu kayak Raden, Mas. Raden dia memakai pakaian Jawa. Pakaian Jawa yang apa? Memang zaman dulu banget. Dia masih memakai kayak yang di sini itu keling-keling. Oke, kayak orang kerajaan berarti ya? Di sini banyak perhiasan dan berkilau-kilau gitu, Mas. Oh, berarti piai ya? Piai ya, lembut. Piai lembut. Dan dia dengan kelembutannya itu malah dia kelihatan berwibawa. Oke. Untuk wujudnya, wujudnya sepuh atau masih muda? Kalau wujudnya, kalau digambarkan sekitar umur 30-an sampai 40-an. Oke. Oh, berarti bukan orang tua ya, malah bukan masih muda ya. Kalau namanya ini Ki Janggala Bagas. Ki Janggala Bagas. Ki Janggala Bagas, dan memang di sini cuma ada satu khodam. Oh, tidak ada khodam yang lain. Hanya ada satu ya. Dan kegunaannya untuk buka
dalan sak kabehane. Buka jalan Mas, buka jalan Buka jalan sak kabehane. sak kabehane. Membuka jalan. Berarti jalan rezeki, jalan kebaikan, Ya, intinya, jalan persaudaraan terbuka semuanya. semuanya berarti ya. Oke Mas, monggo. Oke, terima kasih. Tinggal 2 ya Mas. Iya. Oke, sekarang kita coba keris keempat ya. Siap. Mungkin saya mulai dulu. Oke. Oke, cara buka kerisnya begini Mas Andin. Oke. Nah, ini namanya keris Panji Panewen. Panji Panewen. Iya, keris Panji Panewen. Cuman artinya keris Panji Panewen itu apa? Saya juga kurang begitu Mungkin paham. teman-teman juga bisa browsing. Ya, mungkin teman-teman yang di yang nonton bisa browsing sendiri kegunaannya keris keris-keris Panji yang Panewen itu kita seperti bahas apa? Betul, oke. Kemudian pamornya beras utah. Beras utah itu Ya kan kayak seperti beras yang tadi. tumbas-tumbas. Ya betul kan. Sama kayak yang tadi ya Mas. Kan saya tadi juga ada. Ini terlihat dari coraknya ya. Ini seperti beras kecil yang disebar itu beras utah. Kecil-kecil ya. Jadi pamor beras utah sama pamor kulit semongko itu sangat umum sekali. Nah ini secara tangguh Jenggolo itu sekitar abad ke-12. Berarti ini menurut si Pak penangguhnya dulu itu sudah sangat sepuh karena tangguh zaman kerajaan Jenggolo dan doyonya untuk kayu bawan. Ya, monggo Mas Andin. Oke. Tapi ini memang sangat terawat ya Mas. Masih kelihatan bagus banget coraknya. Iya. Nah ini saya juga ada kekhawatiran waktu si Pak penangguhnya itu menjelaskan ini adalah keris Jenggolo, berarti kan abad ke-12 ya, dah lama sekali, tetapi kok utuh. Nah itu juga ada, saya juga bingung, karena saya juga bukan penangguh. Gitu. Ini kegunaannya buat paguyuban atau kewibawaan Mas. Oh, paguyuban, guyub ya, Buat mengguyubkan. guyub orang, ya cocoknya buat leader-leader sih, pemimpin-pemimpin. Oke. Kalau wujudnya apa ya? Kalau wujudnya dia tinggi besar, hitam, Ya, matanya menyala. ya. Nah itu Mas. Serem ini wujudnya. Wujudnya serem ya. Tapi memang Tapi ini, sepuh. tapi ya sepuh ini sih. Oh, Tapi masih sepuhan yang Majapahit tadi ya. Oke. kotanya. Ya mungkin tangguhnya geser kali ya. Namanya tangguh kan hanya ilmu perkiraan saja sih ya. Perkiraan toh. Kalau kodamnya ada berapa? Kodamnya lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Ya dia mungkin punya prajurit juga kan, punya prajurit atau punya memang dia menerima yang khodam di dalam ini menerima jin dari luar suka dengan benda ini, dia masuk ke dalam juga bisa gitu. Oh gitu. Walaupun khodamnya serem tapi ini baik Mas. Oh ya, baik, positif ya. Positif. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke keris yang kelima Mas Andin. Oke siap. Oke, saya mulai dulu ya Mas Andin untuk mengeceknya. Ya, Keren Mas ini. ya secara tampak pamornya adalah melati rinunce, memang keren sih. Melati rinunce itu kayak kayak simbol bunga-bunga melati yang dironce-ronce gitu. Nah, itu kemudian dapurnya adalah tilam sari. Dapur tilam sari ya. Yang dapur bawah Ya, kalau ini pamor. Ya, emang bulat gitu ya Mas. ya emang bulat jadi ibarat pohon Memang empunya itu punya ritual khusus ya buat membentuk kalau corak itu ya. ya kalau menurut saya ini bukan
pamor tiban ini pamor yang direncanakan. Oh. Jadi bakal keris seperti ada banyak. Jadi mungkin ada 10 atau bisa 100 keris yang mirip seperti ini. Karena pamornya pamor yang direncanakan, bukan yang pamor asli tiban. Begitu. Dan ini tanggungnya adalah kamardikan atau keris baru. Jadi yang membuat itu bukan empu, melainkan pandai besi atau orang biasa lah, yang dia tidak memakai tirakat seperti itu. Dan bahannya juga beda, dari warna hitamnya juga berbeda dengan keris sepuh. Betul. Gitu. Keris baru. Ya, keris kamardikan istilahnya gitu. Ya mungkin Mas Andin bisa melihat dari sisi lain. Siap. Memang Mas kalau dilihat secara kodam ya, Ya, ada kodamnya. ada kodamnya. Mungkin karena ini juga ikut dirawat toh, diuri-uri, disiramin juga. Terus ada kodam yang masuk. Oh Keris begitu. ini. Jadi Nah, bukan dia suka. kodamnya bukan karena tirakat orang yang bikin, tetapi karena Bener, dia kosong suka. kemudian ditempatin gitu ya. Untuk wujudnya? Ini banyak loh Mas. Oh banyak. Banyak. Kodamnya. Yang identik aja ya. Yang Iya. identik wujudnya. Raden juga ini, Raden juga tapi dia masih muda. Umur sekitar 20-an ke atas. Oh 20 masih sampai 25. muda sekali ya. Iya. Dan dia bawa pasukan-pasukan prajurit. Banyak. Pasukan kayak bawa tameng gitu Mas, bawa tameng, bawa tombak. Dari kerajaan atau? Identiknya merah, prajuritnya dari corak tamengnya, bajunya. Mungkin itu simbolnya. Kalau dari nama kodamnya Angsolo, Raden Angsolo. Raden Angso. Raden Angsolo. Oh ada kodamnya ya. Wujudnya juga Raden ya. Kalau dayanya sih ini kewibawaan Mas. Kewibawaan ya. Ibaratnya kerisnya muda, kodamnya muda juga. Juga muda juga. Oke. Oke, Sobat Cerita Malam, hari ini kita akan membacakan pertanyaan dari kalian yang sudah mungkin kepo ya tentang apa sih keris itu. Kita langsung bacakan ya. Oke, ini yang pertama dari, mungkin kita ambil 3 aja ya biar meningkat waktu kan. Dari Bernadian R. Halo Mbak, mau nanya Mas, kodam itu apa? Ya Mbak, saya jelasin ya. Kodam sama jin itu sama aja Mbak. Tapi kalau kodam itu kan berada di suatu benda dan itu dirawat. Dan kalau jin kan ya istilahnya kodam itu bahasa halusnya kita nguri-nguri benda itu, kita merawat. Nah, terus dinamakan kodam. Bener apa? Sepengetahuanmu itu adalah jin adalah menempati dimanapun. Lah enggak loh. Kalau jin itu sifatnya liar Mbak. Dia bisa bertempat di mana aja, di sekitar ataupun di tempat manapun
pasti ada jin. Oke, selanjutnya ini dari Mas Renaditama. Oke, jenis-jenis keris itu ada apa aja ya? Kenapa beberapa keris ada yang memiliki kekuatan dan tidak? Apa yang bedainya? Oke, ini mungkin bisa dijelaskan dari Mas Al. Kerisnya itu ada apa aja sih keris di Indonesia khususnya di Jawa ini, Mas? Oke, sebenarnya ini menurut versi yang saya pelajari ya. Jadi ya keris itu ada keris lurus, ya bilahnya lurus. Terus kemudian ada keris yang berkelok-kelok atau keris loop. Ya, jadi dua itu yang membedakan. Kemudian kalau berdasarkan pamornya sangat banyak sekali. Ada ratusan pamor, bahkan ratusan pamor dan ratusan dapur juga. Dapur itu bentuk bilahnya. Kalau di luar Jawa ada keris enggak, Mas? Ada keris Jawa. Keris Kalimantan ada juga, tapi pakamnya pakam Kalimantan ya. Tetapi tetap bilahnya hampir mirip, cuman dia mungkin keris Kalimantan agak lebih besar. Tapi tetap kan asal mula keris Dari Jawa, ya, karena kerajaan pertama kali kan di Jawa ya, atau di Kutai itu saya kurang paham sih, kurang mempelajari masalah itu. Tetapi pakamnya Jawa, yang dijadikan pakam adalah keris Jawa. Oke, sudah jawabannya. Itu jawabannya. Ya, saya akan menjawab ini ya. Bedanya keris ini mempunyai kekuatan energi atau tidak, itu bagaimana? Itu tergantung kemampuan supranatural sih bahasa kekiniannya ya. Memang ada khusus untuk bisa merasakan keris itu ada energinya atau tidak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir dari ini Mas Dwi Mas nih. Apakah semua keris ada jin penunggunya, Kak? Enggak jawabannya. Kenapa? Karena jin sama aja seperti manusia. Kayak kita betah enggak sih di tempat itu atau nyaman enggak? Kalau di setiap keris ada kan, itu kalau di salon-salon banyak ya. Di salon banyak, itu kalau ada hutannya malah ngeri pada takut. Gitu Mas Dwi Mas, terima kasih atas pertanyaan pada podcast hari ini. Kita lanjutkan untuk bahas keris yang terakhir ya Mas. Dari keluarga besar saya, dari keturunan saya. Ya, dan yang keris pertama saya. Oke. Ini Mas Andin, ini adalah keris pembelian dari Pak D saya, dari keluarga besar. Ini adalah keris pertama saya. Asal mula suka keris. Dari keris inilah yang membuat saya jadi suka keris dan jadi kolektor keris ya. Kalau dari bentuknya ini Mas Andin, keris ini condong ke arah sedikit lebih kecil daripada keris-keris yang lain. Nah, berarti arahnya adalah keris zaman Majapahit atau zaman tua, keris tua lah. Zaman tua. Ya, Majapahit atau Tuban. Jadi dia cenderung sedikit lebih kecil. Kalau feeling saya sih ini tuh Majapahit, menurut feeling saya. Kerajaan Majapahit. Daerah. Kerajaan Majapahit itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Keris daerah Jawa Timur. Kan? Betul, ya. Kemudian secara pamor ini adalah agak sedikit karena kerisnya sudah sangat tua sekali ya. Jadi kalau menurut perkiraan saya sih ini ngulit semongko. Kulit semongko ya. Yang coraknya seperti kulit semangka. Ya, seperti kulit semangka corak permukaannya. Ya kan, seperti kulit semangka kan. Ya, kalau untuk dapurnya saya juga bingung ini dapurnya apa. Yang pasti ini unik juga, makanya ini yang membuat saya suka oleh ini keris. Ya, keris pemberian dari nenek moyang saya. Ya, oke, mungkin Mas Andin bisa bantu saya untuk menjelaskan secara siap. Batin keris pertama saya ya. Mungkin ada pesan-pesan dari si penunggu keris itu atau bahkan malah tidak ada kodamnya.
Dia ada kodamnya mas, Ada kodamnya? Satu atau lebih? satu kodam. Hanya satu ya? Satu kodam, wujudnya macan mas, Macan. macan biasa, Lorek? macan lorek, macan Jawa. Macan Jawa ya? Oke. Macan Jawa. Macannya bis standar atau ada kayak tadi kan ada macan kumbang yang pakai mahkota? Kalau ini macannya macan biasa mas. Macan biasa ya? Macan biasa dan kegunaannya untuk mager bumi. Mager bumi itu kayak mentengi. Benteng ya? Berarti ini Perlindungan ya? Perlindungan. Emang turun temurun kan dari kakek nenek Iya. moyang. Emang dua cucu ini kan cuma ibaratnya Mas Alfian yang dikasih keris ini. Ya emang yang bisa nguri-nguri, bisa ngerumat. Sudah tahu yang ngasih itu ke Mas Al. Oh sudah ya, memang tahu ya. Ada pesan-pesan mungkin dari kodamnya? Uri-urinan budaya iki. Uri-urinan budaya iki. Bencah saiki padha ngerti kasugih marang budaya kita. Kita. Ya, rawatlah budaya ini supaya kekayaan budaya ini kita bisa mengetahui, mempelajarinya Betul sekali Mas. atau melestarikannya ya. Oke Mas. Termasuk sepuh atau Sepuh ini termasuk sepuh ya? walaupun dia sosoknya macan tapi kalem juga Mas. Biasanya kan kalau macan tuh identik dengan menyerang, Menyerang ya, ya. melindungi diri. Tapi ini macan yang kalem, mungkin ya cocok untuk Mas Al dengan sifatnya Mas Al. Oke. Kalem-kalem juga. Dan memang buat dibawa juga. Buat jaga diri Mas Al dan keluarga. Oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Siap. Andin. Ini keris kesayangan saya, keris pertama saya. Asal Mula saya menjadi pencinta keris ya dari ini. Oke. Oke. Sudah semuanya Mas Al. Ya Mas Andin. Terima kasih atas kedatangannya Mas Al untuk membahas keris-keris di kami tim Cerita Malam. Kami selaku tim mengucapkan banyak terima kasih juga, mendapatkan pengalaman yang sangat luas biar teman-teman juga bisa nguri-nguri budaya, Iya. nguri-nguri budaya Atau bahkan melestarikan budaya melestarikan budaya. peninggalan nenek moyang kita. Apalagi keris itu kan sudah diakui dunia kan Mas? Ya, diakui oleh UNESCO pada tahun 2005. 2005. Warisan budaya Jawa. Warisan budaya Jawa. Oke teman-teman, baru saja saya berkomunikasi dengan Simba yang ada di keris. Dia sangat berterima kasih kepada Cerita Malam sudah membuktikan ya bahwa budaya Indonesia itu sangat luar biasa. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Mungkin Mas Al ada pesan-pesan? Pesan saya juga nggak beda jauh dengan dari Mas Andin juga. Jadi harapan saya sih untuk teman-teman yang masih muda ini, mulailah kita cintai warisan budaya Jawa ini, terutama budaya kita lestarikan, tetapi tidak untuk hal yang negatif ya. Jadi kita lestarikan, kita uri-uri seperti itu. Begitu Mas Andin. Oke. Terima kasih atas kedatangannya di Cerita Malam. Ya, sama-sama Mas Andin. Oke, terima kasih Sobat Cerita Malam.
Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Saksikan di episode selanjutnya. Thank you. Thank you.